Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanrihan Suara. Saya Azul Fahmi. Saya Iqbal Angga. Saya Fauzan Setiawan. Di sini kami semua akan menjelaskan tentang harmoni. Ya, jadi di sini ada 6 alasan mengapa kami memilih harmoni dalam kelompok kami. Yang pertama, menciptakan hubungan yang damai dan tulus. Keharmonisan membantu menciptakan hubungan yang lebih damai dan tulus antara individu, sehingga setiap orang merasa dihargai dan diterima dalam lingkungannya. Yang kedua, mengurangi konflik dan keterangan. Yang kedua, mengurangi konflik dan ketegangan dalam adanya harmoni. Potensi konflik dan ketegangan dalam lingkungan sosial dapat berkurang karena setiap orang lebih mampu menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Lingkungan yang harmonis membuat orang lebih terbuka dalam berkomunikasi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas, efektif, dan tanpa kesalahpahaman. Keempat, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Keharmonisan memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan lebih baik, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas di dalam kelompok ataupun komunitas. Yang kelima, membangun rasa empati dan kepedulian. Harmoni mendorong orang untuk lebih peduli dan peka terhadap kebutuhan atau perasaan orang lain, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan empati dalam lingkungan sosial. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif. Keharmonisan menghasilkan lingkungan yang nyaman dan positif, di mana setiap individu merasa aman dan didukung, sehingga kualitas hidup bersama menjadi lebih baik. Definisi harmoni. Definisi harmoni adalah kondisi di mana individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat hidup bersama dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan seperti suku, agama, budaya, atau latar belakang sosial, masyarakat yang harmonis mampu hidup berdampingan secara rukun dan saling menghargai. Lalu penerapan harmoni dalam kehidupan sehari-hari penting untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam hubungan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Contohnya harmoni dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Contohnya menjaga kesehatan dengan olahraga dan makanan bergizi, meditasi atau ibadat, serta mengembangkan keterampilan atau hobi yang diminati. Yang kedua, harmoni dengan keluarga. Menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga melalui komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, menghormati, mendengarkan, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, harmoni di lingkungan sosial. Menghargai perbedaan dan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain, baik di lingkungan teman, sekolah, atau pekerjaan. Dengan bersikap ramah dan terbuka, kita menciptakan hubungan sosial yang positif. Yang keempat, harmoni dengan alam. Melestarikan lingkungan dengan menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan menghargai kehidupan makhluk hidup lainnya. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, serta menyayangi hewan peliharaan. Kelima, harmoni dalam bekerja atau belajar. Bekerja atau belajar dengan fokus, menjaga kerjasama tim, dan menghindari konflik yang tidak perlu, menghormati rekan kerja atau teman belajar, menjaga etika, serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang keenam, harmoni dalam menghadapi stres. Mengelola emosi dengan baik, menghindari konflik, dan mencari jalan keluar yang damai saat menghadapi masalah. Menjaga ketenangan dan mencari dukungan bila dibutuhkan, seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Harmoni dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak manfaat, baik secara pribadi maupun sosial. Beberapa manfaat utama harmoni antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan mental. Keharmonisan dalam hubungan antar individu, baik di keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sosial, menciptakan rasa damai dan mengurangi stres. Hal ini berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Oh, ini meningkatkan kerjasama. Harmoni memungkinkan terciptanya kerjasama yang lebih baik dalam berbagai bidang,
Ketika orang saling mendengarkan dan menghargai perbedaan, kolaborasi menjadi lebih efektif dan produktif. Memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang harmonis, orang cenderung lebih peduli dan saling membantu. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang memperkuat hubungan antar individu. Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang harmonis cenderung lebih menyenangkan dan mendukung pertumbuhan pribadi. Ini bisa meningkatkan motivasi, kreativitas, dan semangat dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, harmoni membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik di tingkat individu maupun masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya tentang harmoni itu adalah bahwa harmoni merupakan kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan seimbang, baik dalam diri sendiri, hubungan dengan orang lain, maupun dalam masyarakat. Dengan menerapkan harmoni, kita dapat mengurangi konflik, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Harmoni membawa kita pada kehidupan yang bahagia, produktif, dan penuh rasa saling pengertian, menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua. Oke, sekarang kita masuk sesi wawancara. Siapa nih? Pak Ami,